Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah video dikit juga. Iya, Pak. Ini yang video yang lingkup yang sebelumnya tuh agak ini nak dipotong, mau dipotong itu ada yang tidak lengkap. Ada yang di ujungnya tuh tidak berganti .go.kr. Setelah dilihat, aduh. Ini e-government ini yang mulainya kan ya, Uni Emirat Arab sama Korea. Kalau Korea ini kelemahannya bahasa Korea mereka itu. Awal mulanya kan dari ini kan, dari Korea. Korea tuh dari komputer dia informasi e-government kan ini kan konsep dari Song orang Korea. Awal mulanya deh. Nah, yang ini dari Korea juga nih. Yang berapa ini? Yang dari tradisional e-government sama e-government. Ini sudah kan dibahas kemarin kan? Ini yang kalau isi government ini terlalu banyak ngurus langsung ke kantor, e-government dan online internet akses kan? Yang ini dua ini. Biasanya kalau e-government ya ada aturan hukumnya kan, organisasi, struktur organisasi sama urusan pemerintahan, government bisnis nih. Bukannya bisnis pemerintahan ya, urusan ini artinya. Makanya di bahasa Inggris itu kan kadang ada percakapan is not your business. Itu artinya bukan urusanmu. Nah, itu bisnis ini bisa arti dari sini urusan ya. Subsistem teknikalnya ada hardware dan software ya. Jaringan termasuk internet dan aparat telekomunikasinya, aparat nih, petugas telekomunikasinya nih. Awal mulanya ya e-government tuh ya mau efisiensi kan, Pak. Efisiensi, responsif, akuntabilitas sama efektif. Kalau yang ini partner untuk layanannya, untuk efektivitas. Kalau yang ini performanya untuk laporan pertanggungjawaban. Kalau yang layanan ini yang orang memakai itu daya tanggapnya. Nah, kalau yang membayar pajak nih efisiensi tidak membayar pajak. Kalau kita kan udah ada e-filing kementerian. Tapi sayang di kementerian kita itu nggak satu kayak di Inggris ya. Di Inggris sama Uni Emirat Arab yang satu aplikasi atau satu website. Nanti kita buka di website sama aplikasinya. Nah, kalau yang e-government ini fasenya itu harus ada leadership kan, kesadaran dari leadershipnya, institusi building. Nah, di sini ngerti nggak kalian nih? Misi dan mandat kepemimpinan politik yang bagian nomor 1 ini. Kesadaran sosialnya, kebijakan, jaringan kebijakan. Kalau yang institusi ini pembangunan institusi yang pokoknya, yang utamanya. Nah, partnership, komite kerjasama, ada public private partnership P3 nih, yaitu kerjasama antara swasta sama pemerintah nih, sama masyarakat juga. Benchmarking itu maksudnya tuh rencana jangka panjangnya yang masa lalu sama yang negara luar. Nah, ini setiap orang yang di pemerintahan harus ada benchmarking-nya, harus ada rencana jangka panjang. Masuk lagi government juga. Ini human resource, sumber daya keuangannya. Sini mesti kayak gini kalau e-government tuh. Harus ada evaluasi operasinya. Ini nanti kalian bisa baca ya ini translate-nya. Bisa juga kalian download di e-learning ya. Nah, ini di Korea ini kan dulu kan sudah ada komputer, tapi belum e-government masih. Itu presidennya yang mendali dikelola oleh agensinya MPT. Kalau sekarang kalau Korea itu Mogaha dulu, nggak tahu sekarang siapa pengelolanya. Kalau di kita kan Kominfo atau BRTI untuk regulasi telekomunikasi. Fase pertama e-government-nya presiden, MIC, fase keduanya presiden masih ya ini.
dan Mugaha. Nah, di sini terlihat komitenya. Mugaha yang kelola e-gov-nya. Di kita ini enggak, per kementerian masing-masing per proyek mereka. Mereka misalnya ada software apa, ganti rejim, ganti proyek. Enggak kayak ini, enggak kayak di Inggris kan. Di Inggris sama di apa tuh, di Amerika atau Kanada. Mestinya harus ada sinkronisasi. Keterpaduan, satu pintu kan. Tapi kita belum sampai sini. Enggak, Pik? Belum kan, Pik? Ya Pak, belum Pak, baru Nah, sekedar informasi kan. ini yang strategi mereka ini kan, kalau yang fase pertama atas bawah dari pimpinannya sampai ke level bawah. Paling ini level 2 ini menghubungkan reformasi. Nah, dari yang persediaan otonomi, transparansi, realisasi masyarakat, keragaman masyarakat, inovasi pelayanannya. Paling awal-awal ya harus ada ini, penyediaan layanan publik. Providing ini artinya penyediaan ya, penyediaan layanan publik selama 24 jam. Persediaan lingkungan bisnis, projektif dan transparansi. Nah, di kita nggak tahu kan, sektor UKM tidak dibantu, kurang dibantu itu, khusus gitu oleh baik itu website pemerintah maupun website Kementerian Perdagangan yang lainnya tuh kan. Itu jarang itu. Padahal kalau pemerintah tuh memang pengennya masyarakat tuh banyak pengusaha, Kementerian Perdagangan, Perindustrian sama tenaga kerjaan itu harus sinkron. Dan penyediaan itu memberikan pelatihan, baik pelatihan tenaga kerja atau apa, baik itu online maupun offline ya. Kan banyak sekarang nih bisnis-bisnis ekspor, apalagi yang nih potensi di daerah itu. Itu mereka tidak kayaknya kurang kan sisi negarawannya kan. Banyaklah politikusnya negara kita ini. Kalau banyak politikus ya tahu sendiri kan. Nggak ada mikirin rakyat, yang ada mikirin diri mereka sendiri. Nah, seperti inilah roadmap di Korea. Melibatkan proses online, seluruhnya keterlibatan online, sharing administratif informasi, desain dan prosedur, kemajuan dari layanan sipilnya atau masyarakat, kemajuan dari layanan bisnis yang nomor 5 ini. Nomor 6 ini membesarkan partisipasi online oleh masyarakat, memperluas partisipasi online yang dilakukan oleh masyarakat. 7, integrasi dan standarisasi. 8, keterbaruan informasi keamanan, pembaruan sistem keamanan informasi, spesialisasi sumber daya manusia dan organisasi. Nah, di sini belum kita. Data-data kita aja nggak aman kan, Vic? Kadang ada pinjaman online. Itu kan dari BI Checking itu datanya tuh. Itu kan dari Dinas Dirjen Pendudukan itu, administrasi pendudukan. Kalau memang mereka mau nawarkan online atau apa, harusnya semestinya mereka itu kan izin dulu sama pemerintah menggunakan data-data gitu sampai nomor handphone itu atau apa kan bocor itu data kita kebanyakan. Tuh banyak orang ngecek data dari BI Checking aja cukup. Nama kalian aja kalau saya mau cek aja bisa. Saya nitip sama saudara saya. Itu orang bank pasti bisa buka itu data BI Checking kalian itu. Lanjut ya. Nah, kalau smart government untuk smart city. Ini yang di Uni Emirat Arab ya. Nah, mereka ada yang sosialnya, ada yang melibatkan hubungan masyarakat yang mobilnya. Ini sebenarnya pakai online banyak mereka nih. Langsung aja lah. Ini bisa kalian baca lagi nih. Nah, ini kalau perbandingan dari smart city dan smart government, main driver ini bukannya mobil ya. Penggerak utama maksudnya, penggerak utama dari smart city dia pembangunan ekonomi yang lingkungan yang berkelanjutan dan kompetitif. Kalau smart government dia nilai publik dengan partisipasi yang berdasarkan efisiensi yang partisipasi yang merujuk pada kelanjutan ekonomi dan efisiensinya. Kalau di smart government, kalau yang di geografi dan vertical fokusnya, kalau smart city fokusnya pada satu website
untuk satu kota. Kalau smart government enggak, dia satu atau multiple domain atau multiple website pemerintahan yang ini. Nah, kalau yang teknologi coverage-nya itu ya mereka ini pengalaman dari Uni Emirat Arab ya ini. Presentasinya orang Uni Emirat Arab. Mereka melihat sistem konektivitas kotanya yang membuat sistem yang berbasis IT dan infrastruktur yang dan praktek pemerintahan pintar, dan instrumennya itu pakai ini. Ada alat instrumen infrastrukturnya kalau mereka. Kalau yang di smart government dia fokus pada urusan proses, urusan dan teknologi tanpa jeda dia. Tanpa jeda melalui pemerintahan ini. Melewati atau seamless nih tanpa jeda, informasi tanpa jeda dari pemerintahannya ini. Kalau yang role ini dia smart city ini kepentingan private, pengusaha, teknologi, penyediaan layanan teknologi, kerjasama masyarakat atau publik kerjasama publik dan swasta kan, public-private partnership itu kerjasama swasta sama publik. Publik ini bisa pemerintah, bisa juga ini ya masyarakat. Nah, kalau vertical sektor peranannya dari sektor dari atas bawah bisa jadi pemerintah sampai ke masyarakat. Kalau yang government, smart government ya organisasi pemerintah saja, penyediaan provider sama regulasi atau kebijakan. Pendekatannya ini top down dari atas ke bawah. Kalau yang smart government enggak, dia bisa dari bawah ke atas ke bawah. Nah, kalau di suatu pemerintahan itu harus bottom up sama top down itu. Kalau enggak kayak gitu, enggak tahu kita keluhan-keluhan dari masyarakat. Itu harus tahu dari bottom up ya. Nah, kalau yang ini BRTI ini biasanya kalau BRTI Kementerian Kominfo yang lola ini, tapi enggak tahu di kita nih. Kemungkinan kementerian-kementerian itu udah ada semua sih digital officer-nya nih, IT-nya. Kalau mereka di negara yang maju seperti di Inggris dan itu mungkin mereka sudah punya satu sendiri kan pengelolanya. Kita langsung lihat aja ya. Nah, ini mereka ada di Google Play Store yang ini. Kita lihat ya. Stop share dulu karena kalau langsung ganti kayak yang di video saya yang sebelumnya itu, yang di YouTube itu kurang ini ya, kurang .go.kr-nya nggak nampil. Nanti saya mau hapus dulu ganti yang baru nanti. Ini Uni Emirat Arab ya. Kayaknya belum muncul nih. Google Play Store-nya belum muncul ini. Ini udah nampil belum, Pik? Udah belum nampil? Belum, Pak. Pak, baru, Pak, sudah. Baru ya. Kalau yang kemarin tuh kayak enggak nampil yang di Korea tuh. Nanti saya mau hapus yang di YouTube itu, mau ganti yang dari hasil hari ini sama yang perbandingin dengan yang sebelumnya yang di hari Senin. Hari Senin mungkin diambil yang bagian awalnya. Atau juga kalau hari ini bagus ya yang hari ini mungkin seluruhnya. Paling dipotong berapa kalau yang hari ini kurang paling. Nah, ini aplikasinya satu nih. Ada juga yang per ini kan multiple domain tadi nih. Kelihatan tadi kan. Ini Uni Emirat Arab, Dubai. Tapi mereka satu atau multiple domain dari aplikasi. Paling ya kan benar kan? Di smart government-nya tadi. Ya kan? Ini aplikasinya. Oh iya, Pak. Mereka itu satu ini. Nah, ini satu government apps.
Kalau itu lihat, bisa juga kita lihat sini ya. Yang lainnya tuh ada dia satu atau multiple domain ya, smart government iya, smart city juga iya nih. Ini dari aplikasinya ya, belum website kita buka. Kayaknya gangguan sinyalnya masih. Jadi lihat ini ya, lihat. Aduh, mana sih? Hmm. Nah, kita lihat websitenya aja. Nah, ini websitenya satu juga, websitenya, domainnya. Korea aja yang agak ada keluhan nih, karena Korea banyak pakai bahasa huruf kanji. Huruf kanji, yang ya agak sulit kita kalau mengartikannya. Topik, ada kuliah nanti hari ini, Pik? Nggak ada? Kosong, Pak, cuma Bapak. Lemak pagi, Pik. Baca. Bisa ini ya, Pik ya? Mana aja. Iya, Pak. Semangat. Nah, ini merah Arab, ya kan satu ya kan? Websitenya. Aplikasinya ada. Negara Si maju, pending. banyak minyak negara mereka nih. Kita nih banyak minyak, banyak emas, tapi yang kaya itu negara luar. Tahu orang apa memang nggak bisa ngelola negara atau gimana, nggak tahu juga negara kita ini. Sampai kayak gini mereka nih bekerja. Kerja ada yang untuk pekerjaannya kan sini. Nah, bekerja di ini Emirat Arab, lingkungan partisipasinya, berita-berita, digital partisipasi. Mereka membuat Play Store. Pakai Play Store ya mereka. Di kita belum sampai kayak gini. Nah, informasi dan layanan. Memang sedikit agak ini ya, tapi mereka banyak sih informasi dan layanan. Coba kita lihat. Yang lain pada tidur ya? Nah, ini ada kan? Banyak pikir. Nah, payment of traffic line, isu resident izin perizinan. Ini bagus nggak ada orang ini. Kita nggak sampai kayak gini. Nah, bisa. Ya nggak? Dikit, tapi detail mereka. Nah, satu sistem satu atau itu mereka per itemnya ada. Nah, ini yang di Play Store-nya tadi kan? Aplikasinya tadi. UEA, ada US Smart, ada Dubai Now, UEA ini nggak jelas aja ini. Ini nggak jelas aja ini. Aplikasinya oke mereka nih, websitenya oke kita nggak tahu lah oke yang mana ini. Belum sampai kita seperti ini, Topik. Mudrika kah buat aplikasi yang satu ini nggak banyak. Mereka banyak multiple domain bisa, yang satu juga bisa. Ini government. Aduh, negara kita memang agak mana ya? Atau pusara atau gimana?
Coba kita lihat yang Korea nih. Yang Korea ini pakai huruf kanji semua nih, pusing kita. Kalau yang cewek enak, bahasa nonton drakor-drakor, tapi banyak yang nggak bisa juga bahasa Korea. Ya nggak, Bik? Iya, Pak. Ya. Banyak nonton doang. Nggak tahu di balik itu drakor-drakor, K-pop itu tujuannya apa, nggak tahu kita kan. Nah, makanya disayangnya di politik nggak ada kajian intelijen. Kalau ada kajian intelijen lebih enak. Kenapa orang tuh bukan buat perusahaan di negara kita, kenapa, gimana. Kan perlu itu kajian intelijen. Buat lembaga sosial atau apa. Kita nggak tahu maksud dan tujuan mereka tuh. Apakah mau curi-curi data, atau mau nyari kerjasama, kan nggak tahu kan. Ya nggak, Bik? Kita nggak tahu kan, rambut boleh sama hitam, mati Iya, kita. Pak. Orang kita mana tahu. Yang kita lihat polos, kayak bagus, belum tentu itu. Lebih baik kita yang koboi, tapi orang tahu kalau kita koboi memang. Ya, pada kita hidup dalam penuh kemunafikan, ya, mendingan kita koboi. Nah, ini di Korea enak ini salah satu contoh website ya kan, yang untuk yang kerjaan. Ini bagus mereka nih. Kursus pelatihan kerja, untuk kerja. Kita jarang, boro-boro ini. Baik di daerah maupun di pusat, boro-boro. Untuk pelatihan tenaga kerja ke luar negeri, itu di daerah. Kalau di Jakarta mungkin ada. Tapi kita nggak tahu. Ya kan banyak orang mau kerja di luar negeri. Entah kerja, nah yang di sini. Nah, ini enak nih. Nah, ini lumayan bagus. Kalau kemarin nggak bisa terjemahkan ini. Nah, ini ada tes psikologi kerjanya mereka. Ini kan pengantar psikologi kerja. Ada yang formasi pekerjaan. Di kita belum sampai seperti ini. Di Departemen Pol. Belum sampai seluas seperti ini. Ya nggak, Pik? Belum ini, Pik, ya? Formasi pekerjaan, terus Iya, Pak. psikologi kerja. Referensinya karir. Itu harus penting bagi suatu negara itu. Kalau pengen rakyatnya nggak mau nganggur atau mentalnya bagus seperti orang Eropa, tapi ya gimana, dari pemimpinnya kurang, dari orang-orangnya ini seharusnya dikasih motivasi juga oleh pemerintah itu. Pemuda-pemuda inilah yang bakal jadi penerus generasi bangsa. Dari mahasiswa-mahasiswa ini, kalau mereka banyak yang tidak pede, yang nganggur atau gimana kan, itu kan jadi timbul masalah kemiskinan juga itu, kemiskinan dan keterbelakangan indeks pembangunan manusianya kan. Nah, kalau itu sampai terjadi ya sulit juga kan. Ini sampai sini, sampai detail kayak gini. Nah, tes psikologi kerja atau apa nih. Konsultasi ini kita sudah translate dalam bahasa Indonesia. Nah, mengantar tes psikologi kerja kita lihat dulu ya. Sampai sini Korea. Inilah kelemahan Korea nih, bahasa huruf kanjinya lah, kadang males kan. Nah, ini nggak tahu kita nih bahasa. Nah, belum tertranslate. Ini udah ya. Cara mengenal saya, cara ini. Sampai sini detail. Ini yang khusus pekerjaan. Kalau yang ini, di people government ini ya pengaduan kayak ombudsman maupun yang laporan untuk korupsi ya. Pelayanan-pelayanan. Cuman nggak tahu, mudah-mudahan jaringannya bagus ya. Saya kalau jaringannya. Sudah berganti belum ini, Fik? Tadi kebaca nggak yang e-vival tadi? Belum, Pak. Yang ini tadi, Baca, yang jaringan, Pak. yang pekerjaan ini. Yang ini. Iya, Pak. Baca, Pak. Yang ini. Sekarang belum. Yang pekerjaan tes psikologi, kebaca nggak yang ini tadi? Ada nggak? Kebaca, Pak. Kebaca. Ada ya? Kalau Ada, Pak. kemarin sudah ini. Panduan pengunjung tes. Nah, udah berarti dari tadi sudah masuk ya? Iya, Pak. Sudah. Nah, ini nggak tahu nih bahasa Korea nih, ampun ini.
Kita mau translate gimana ini? Nah, mau terjemahkan gimana nih? Ini biasanya langsung ada nih terjemahannya. Waduh. Itu sayangnya mereka nih Pak huruf kanji ya nggak ada ini ya. Nah, berarti kita pakai yang origin language aja. Ini sebenarnya kalau mereka ini ada bahasa untuk bahasa asing langsung berubah itu enak, nggak ada yang Korea. Sekarang banyak berita nih ini berita di detik.com tentang entahlah nanti aja lah kita bicaranya di habis topik ini aja. Ini jaringannya lagi lelet ini. Coba kita nah ini ya. Nah, ini aplikasi petisi mereka. Untuk melakukan petisi atau gimana. Jadi mereka sampai sini untuk layanan petisi atau pengaduan-pengaduan tuh ya. Tujuannya tujuan purpose dan tujuan. Nah, ini coba kita pakai bahasa kita ya. Tadi nggak ini nih. Nah, di kita belum sampai sini untuk demokrasi partisipasinya ya. Masyarakat asal surga. Petisi permohonan, petisi saya. Ini untuk layan pengaduan, ini pengaduan-pengaduan. Nah, kita belum. Coba kita lihat di .go.kr. Tadi kelihatan kan petisi ini? Baik. Iya Kelihatan ini ya? Pak, kelihatan Pak. Nah, berarti kita back ke lihat website lain. Apakah rasanya Korea ini ada juga yang satu ini? Kemarin ada sih. Cuman nggak ketampil kemarin tuh. Yang .go.kr ini. Nggak tahu kenapa. Kemarin sempet ketampil. Harusnya tampil ya. Nah, coba kita pakai Korea Go. Oh, ini Korea ada nih ada. Ini yang mereka yang satu ya, satu juga. Mereka ada layanan ya, kayak di Inggris juga nih, Inggris sama Amerika.
ya kan? Tapi ini khusus ini apa tuh, khusus mereka yang kerja kan dari luar. Layanan untuk orang luar negeri yang bekerja, baik paspor ini sampai sini mereka buat. Tapi kalau kita mau lihat portal mereka, kita hapus saja di sini. Mudah-mudahan mereka bisa pakai bahasa Inggris ya. Hapus dulu. Nah, tungguan ya. Mudah-mudahan bisa ditranslate ya. Kayak Korea ini pakai ini bahasa mereka sendiri itu yang agak kelemahan kita tuh kan. Untuk memahami apa yang ada di sana. Nah, ini enak kan? Banyak sama mirip negara Amerika kan, Korea sama ini ya. Korea mirip ya sama Amerika nih. Mungkinan yang kelas kalian Iya, hari ini tampil yang akan di-upload ya untuk di YouTube apa. Nah, yang di kemarin tuh ada gangguan, kurang bagus sih. Kurang dari bagus Pak karena kemarin Pak. kayak gini nggak nampil kemarin. Yang ngajar pas Iya Pak. sama anak kelas A. Mungkin yang itu Bapak hapus dan diganti ini ganti. Nah, ini mereka sama seperti apa tuh di Amerika ya, Amerika. Ini kelihatan Iya, kelihatan yang dari kelihatan Pak. laporan, kelihatan yang Korea ini websitenya Iya Pak, kelihatan nampil. Pak. Yang ada data kebijakan Hampir. publikasi kelihatan. Iya kelihatan Pak, laporan Nah, penelitian yang publikasi. kelas kemarin diem aja. Ini mereka nih enak negara luar nih nah. Ini ada urusan. Nah, ini fotokopi KTP, konfirmasi rencana, COVID, layanan terpadu semua nih. Nih, daftaran pensiun. Mirip ya dengan Inggris ya, Inggris Amerika. Mirip. Iya Pak. Nah, subsidi, manfaatnya, sampai detail segini pemerintah mereka bikin. Sampai lihat online-nya udah maju bener ini. Nah, aplikasi laporan penelitian, sampai laporan penelitian pun ada mereka. Di sinilah kalau mau kita cek, coba kita lihat berita nih laporan penelitian contohnya kan. Nah, kita ini masih kalah dengan mereka, jauh bener ini Korea. Wajar lah orang Korea tuh keren. Ini ya serius orang yang nggak kayak orang kita nih orang yang bagus nggak dimanfaatin, tidak diberdayakan. Negara mereka dimanfaatin bener. Ini belum translate ya ini. Belum tertranslate. Nah, belum ya ini ya. Nah, ini udah ya. Udah translate, kita pakai translate tadi. Kalau nggak pakai translate, ini mereka ini kurangnya ini ya untuk yang bahasa asing aja paling di sini nih. Nggak tahu nih untuk orang asing ini apa nih maksudnya. Oh, bahasa Inggris. Bisa sih sebenarnya. Oleh karena kita pakai Google ya udah ditranslate ya ketahuan kan. Sampai di sini mereka. Keren kan? Kita belum sampai seperti ini negara kita. Kita belum. Nah, formasi kebijakan, formasi agensi, lembaganya. Belum itu.
kita. Ini sayangnya mereka nirup kanji nih, kalau nggak ada Google Translate, mana ngerti kita bahasa tulisan kayak gini. Ya nggak, Bik? Nah, ini belum ke translate lagi. Iya, Pak. Tapi secara keseluruhan bagus, Bik. Mereka ini layanannya, tapi kita nggak ngerti itu karena bahasa mereka ini kan. Nah, ini sudah ditranslate. Untuk subsidi pun ada. Itu nggak ada kita negara kita. Subsidi ya Gitu, Pak. minyak nggak subsidi lagi sudah minyak BBM. Mana ada subsidi kita beli itu. Untung negara itu sudah. Tapi masih aja nggak bisa ngelola ini. Masih BUMN-nya masih gimana gitu. Apalagi PLN, banyak utangnya. Nah, ini pelajaran dari negara luar kita. Mereka ini lebih tertata dalam menata baik itu website maupun aplikasi khususnya di Korea maupun di Uni Emirat Arab ya. Sebenarnya jadi pelajaran untuk negara kita di mana mereka tuh bisa satu website atau satu aplikasi bisa juga multiple. Nah, paling bagus itu seperti di Inggris ya. Di Inggris itu lebih enak kan. Inggris jadi tertata kan nggak banyak website juga. Jadi layanannya bisa terpadu satu aja. Kalau pemerintah kita bisa kayak gitu, otomatis kan bisa ngisi-ngisi data lewat online aja, cukup satu aja kan. Satu website atau aplikasi aja. Kalau adanya kemauan politik dari political will dari pemerintah kita ada seperti itu ya enak. Kalau nggak ada per lembaga main proyek, main pengaturan per kementerian atau lembaga, ya udah agak susah. Agak susah di ini apa tuh? Susah terkoordinasi data-data itu. Mestinya satu aja. Dan kartu KTP pun kalau di Swiss itu dulu ya, Swiss itu satu kartu untuk semua. Jadi satu data kartu itu tetap langsung detek. Di kita belum sampai seperti itu. Jadi kalau kita untuk buat SIM sih sebenarnya datanya ngambil dari KTP juga kan masih kan. Jadi kalau kita SIM kita nggak ada, KTP kita hilang, langsung detek aja dari SIM itu sebenarnya. Orang-orang mau tanya KTP atau apa buat apa, lihat aja dari NIK kita, nomor induk, ya kan, kependudukan kita. Ada kan topik KTP? Ada, Pak, sudah. Nah, data-data itu data kalian itu bisa ketahuan dari NIK, nomor induk kependudukan kalian sudah langsung detek tak dah. Cuman perbaruan data kalau kita sekolah atau apa itu belum ngeling dari pihak kampus, pihak sekolah. Kalau memang benar-benar mau ngeling itu bisa didaftarin. Cuman ya mungkin karena faktor anggaran, SDM-nya kurang mumpuni atau memadai, dari kemauan politik dari pimpinan lembaga atau pimpinan negara ini pemerintah kita masih kurang ya gimana kan? Nah, menurut topik gimana itu? Website negara kita sama Korea dan Uni Emirat Arab, baik itu aplikasi atau maupun websitenya. Kalau Jauh tidak menurut kita saya, Pak, kalah. ya, jauh, Pak. Karena Indonesia ini cuma mengasih wadah atau tempatnya, Pak. Tapi di situ tidak diisi atau tidak Nah, itulah sebenarnya. dilakukan. Terus, Pik. Ya, mungkin karena itu karena tadi, Pak, karena ya kurang perhatian langsung dari pemerintah. Tidak ada kebijakan yang memang harus kebijakan untuk membuat government di Indonesia ini lebih maju daripada negara-negara lain. Contoh dari Uni Emirat Arab dan Korea ini, Pak. Sebenarnya kalau pemerintah kita itu bisa untuk ngurus negara ya, itu tapi memberdayakan masyarakat atau pemuda-pemuda calon penerus generasi bangsa ini kan, khususnya bagi di
bidang politik atau IT kan, harusnya dan bidang-bidang lainnya, harusnya pemerintah memberdayakan, nih potensi mahasiswa yang bisa buat aplikasi ataupun bisa memimpin, itu diberdayakan, apakah dimasukkan di lowongan kerja, khusus di pemerintahan atau di bagian IT untuk buat aplikasi-aplikasi. Dan ada kerjasama, ada pihak universitas, kampus dengan pemerintah daerah. Kalau dulu enak, ada PNS dari jalur ini ya, dari Pemda ya, kerjasama Pemda. Terus sekarang enggak. Sebenarnya juga kalau memang pemerintah tuh pengen bagus, tes CPNS itu belum tentu jamin seluruh dari peserta PNS itu mumpuni untuk bekerja, itu belum tentu. Terkadang mereka terpakunya pada saat tes saja, tapi pada saat real di lapangan belum tentu. Nasib itu untuk jadi PNS tuh nasib-nasiban, tapi kalau untuk kualitas tenaga kerjanya atau gimana itu balik-balik ke individu ya, individu masing-masing. Tapi kalau kalian nggak jadi PNS nggak masalah kok, cari yang kerjaan lain atau juga buka usaha kan. Sebenarnya kalau, eee, po a kalian mahasiswa yang dari daerah-daerah, mending kalian ngabdi ke desa-desa kalian, apa sih potensi yang ada di desa kalian. Kalau kalian ada ini ya, ada apa tuh kata orang tuh, ada pelatihan ekspor-ekspor untuk jadi supplier, pemasok barang, nah kalian ikutin aja. Jadi potensi yang ada di daerah atau desa kalian atau di tempat lain bisa kalian manfaatkan. Jadi kalian bisa punya usaha sendiri, siapa tahu menggaji orang. Itu ya, seperti itu sebenarnya. Nah, di kita belum pelatihannya baik dari pemerintah maupun itu. Banyakan yang setelan jadi raja, pemimpin-pemimpin di kita ini. Ya kayak kayak ini ya, kayak zaman dulu ya. Lihatlah yang dulu-dulu tuh, zaman kolonial itu kan, ngirim upeti, ngirim apa, zaman kolonial itu, zaman Belanda dulu. Kalau pemerintahnya memang benar peduli sama masyarakat, ya atau juga pemuda ya diberdayakanlah. Jangan yang ini apa tuh kata orang tuh yang masa gara-gara prestasi cuman di TV doang atau apa kan, diangkatlah jadi pegawai, angkatlah kayak gitu kan. Apalagi yang baru-baru ini diangkat, karena sering ini ya, bantu pemerintah itu. Nah, seharusnya prestasi apa sih kontribusi terbesar dia untuk negara ini sebenarnya. Kadang ya lucu juga. Dah, nggak ada yang ditanya ya? Nggak ada yang ditanya, sudah. Nggak ada yang dikomplain tentang website negara ini, cuma topik doang. Ya minggu depan mungkin kalian bisa jawab ya, soal ininya, soal-soal. Mudah-mudahan bisa jawab. Dan topik juga bentar lagi KKN ya, Kebumen kali ya. Ya Pak, doain Pak. Apa dampingin Pak? Nggak tahu, nggak terlalu disuruh, kalau suruh orang vaksin mending ngundur saya nggak mau vaksin. Oh, paling Oh males. iya Pak. Nggak mau saya, kalau PCR masih lah, PCR swab mungkin lah. Kalau untuk vaksin nggak mau saya. Itu Tapi kan ada undang-undang HAM kayaknya, hak di UUD 45 itu. ya kayaknya tapi nggak ada persyaratan vaksin Pak. Cuma Ya tes kalau ada PCR. kayak gitu saya tolak saya. Saya nggak mau jadi DPR kalau suruh vaksin saya nggak mau. Iya Pak. Itu kan hak kita itu. Dan nyari kerja juga pakai vaksin itu melanggar HAM itu. Melanggar HAM, Undang-Undang 28 pasal Undang 45 pasal 28, Undang-Undang Kesehatan juga kan, setiap warga negara kan berhak menentukan kesehatan dan kesehatan sendiri itu. Ada pasal berapa itu. Tapi kan Pak, buktinya sekarang sudah ada apa suatu wadah yang tes kesehatan tuh Pak, yang di scan tuh Pak. Kalau kita Sudah. masuk mall itu ada Sebenarnya scan juga. nggak usah terlalu takut lah COVID tuh. Kita sudah pernah kena juga. Apa yang takut? Ya saya sudah pernah rasakan sakitnya itu COVID itu gimana tuh. Tapi tergantung imunitas kita. Itu jaga fisik aja sih sebenarnya, jangan sampai lupa makan atau apa.
Kalau fisik kita nggak kuat ya kena. Kalau apalagi kalau kasihan tuh yang ini ya, yang kalau yang ada penyakit bawaan, tapi kalau merekanya ditangani dengan telaten, insya Allah masih ada harapan untuk hidup. Nah, Bu Pita kemarin tuh asma, nggak bisa ketolong lagi. Nah, dulu hari ini itu cukup sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam di warahmatullahi ini ya, di Zoom yang lain, mungkin Zoom-Zoom yang wabarakatuh. bukan mata kuliah nanti saya akan insya Allah saya akan undang ya untuk khususnya semester 5 ya, semester 3 mungkin mungkin juga saya akan undang, tapi nggak terlalu sering di mata kuliah, mungkin seminggu sekali mungkin. Nah, dulu Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.